Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali teman-teman di channel Problem Catur. Semoga kita semua diberikan kesehatan dan rizki yang melimpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Baik teman-teman, kali ini saya akan memainkan pembukaan catur Sisilia dengan varian Wing Gambit yang dimainkan oleh sang ahli Wing Gambit, yaitu Frank James Marshall. Hingga di beberapa blindfold atau permainan catur buta pun dia memainkan Wing Gambit, teman-teman. Dan untuk partai pertama ini, Frank James Marshall melawan James Taylor di catur buta atau blindfold game pada tahun 1915. Dimulai dari E4, langsung dibalas C5 oleh hitam. B4, Wing Gambit dimulai, diterima. A3 diberikan pion lagi dan kuda C6. Pion kali pion oleh putih dan dipukul oleh kuda. C3 dibalas dengan kuda ke C6 kembali. D4, D5 mengajak pertukaran agar putih tidak menguasai jalur sentrum. E5, E6 dibalas dengan gajah ke D3, kuda ke E7, kuda F3 dan kuda G6. Hingga ke langkah ini teman-teman, tidak ada yang salah dari hitam. Tentu semuanya sesuai dengan teori, dan hitam ingin rokade pendek dan juga pertahanannya diperkuat di sayap raja. H4, tapi putih tetap mendesak ke arah sayap raja, teman-teman. Gajah ke E7 dibalas dengan H5. Jika di sini teman-teman kuda tidak lari, tentu akan dipukul oleh pion. Dan jika dia lari ke F8, maka akan datang H6, lagi-lagi mengajak pertukaran. Ketika G6, kuda ke A3 dibalas dengan A6, kuda B5. Tentu di sini tidak diberikan ruang untuk rokade panjang, sementara rokade pendek sudah tidak nyaman posisi dari hitam. Kalaupun dilanjutkan benteng B8, maka di sini kuda cek, bertujuan untuk mengacak-acak posisi dari hitam. Dipukul, misalnya dipukul oleh pion. Dan ketika dipukul oleh menteri, maka di sini gajah gelap dari putih memblok langkah dari hitam, teman-teman. Kembali ke posisi di saat H5. Langkah ini mengharuskan kuda peraduan tentunya. Dan langkah partai, teman-teman, memang betul-betul diadu oleh hitam dengan kuda ke H4. Diterima. Dipukul oleh gajah, langsung menteri G4. Sekarang dua sisi ancaman, yaitu pion G7 sekaligus gajah, teman-teman. Gajah ke E7 dan putih memukul pion sekaligus mengancam benteng. Raja D7 dibalas dengan pion dipukul oleh putih. Menteri ke F8 diterima. Dipukul oleh gajah dan gajah ke A3. Mengajak pertukaran di sini menyederhanakan permainan dari putih dan dipukul oleh hitam. Dipukul oleh kuda A6. Dibalas dengan kuda B5. H6 langsung rokade. Perhatikan teman-teman, di langkah yang sudah tidak ada menteri, dari putih masih rokade. Raja ke E7 dibalas dengan kuda D6. Kuda ke D8. Benteng ke B1 dan benteng G8 langsung diblok dengan gajah G6. Benteng G7 dilanjutkan dengan F4, Raja F8 dan G4. Pembukaan Wing Gambit cocok untuk teman-teman yang berkarakter menyerang ketika mendapati lawan selalu membuka atau pertahanan Sisilia yang dimainkan. Benteng C7 dibalas dengan benteng B3. Gajah D7, F5. Kalau tidak dipukul ini tentunya teman-teman menjadi polemik, tapi dari hitam mendorong B5. Ternyata dari putih F6, teman-teman. Dan dibalas dengan kuda B7. G5 lagi-lagi mengajak pertukaran, dan di sini kuda kali kuda dipukul oleh pion benteng C6.
pion kali pion. Persiapan promosi tentunya dari putih teman-teman. Dibalas dengan raja G8. Benteng kali pion. Kalau dipukul tentu di sini kehilangan benteng juga teman-teman. Benteng B7 dengan mengancam pion maksudnya, dan dibalas benteng B7 dengan mengancam gajah. Dan setelah hitam memukul pion sekaligus melindungi gajah, di sini ternyata langkah tidak terduga oleh hitam. Benteng mukul pion A6, diterima. Dipukul gajah, unggul kualitas tentunya dari hitam teman-teman. Dan jika di sini teman-teman dari hitam memukul pion, maka kemungkinan akan kehilangan benteng. Satu-satunya hanya bisa ditutup. Setelah ditutup akan datang cek. Tentu di sini harus lari sekaligus mempertahankan benteng. Tapi setelah dipukul, maka promosi menteri tidak bisa dihindari tentunya. Kembali ke posisi di saat benteng ini memukul gajah. Benteng C6 langkah partai tetap mengancam pion C3 dan dibalas dengan benteng cek. Hanya satu petak lari ke H8. Dicek lagi ke H7. Kembali lagi G8. F7 cek, langkah paksa dimulai teman-teman. Akhirnya dipukul dan dipukul. Dipartai teman-teman. Di posisi ini dari hitam menyerah karena ancaman checkmate yang tidak bisa dihindari. Tapi masih ada kemungkinan di sini teman-teman. Jika dilanjutkan dengan memukul pion, maka tentunya cek. Yang mana dia harus bergeser ke H8. Dan setelah bergeser ke H8, F8 cek dan langsung promosi menteri checkmate. Makanya dia menyerah di posisi benteng di sini, memukul benteng. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang kedua ini teman-teman, Frank James Marshall memegang putih dan hitam dipegang oleh Studi Jones pada tahun 1920. Di sini teman-teman, jika hitam salah menjawab, maka tentu lebih cepat untuk mengeksekusi mat dari permainan wing gambit ini. Dimulai dari E4, C5 dan B4. Di sini tidak diterima oleh hitam. Hitam menaikkan pion E6. Tentu dengan yang pertama varian ini berbeda teman-teman. Di sini diterima oleh putih dengan dipukul pion C5. Dipukul oleh gajah D4. Setelah diusir gajah ke B6. Dia tidak cek teman-teman. Kuda F3 dibalas dengan D5. Dan di sini dilanjutkan dengan E5. Sekilas bahwa langkah ini tidak ada efek atau tidak ada kemungkinan yang berbahaya dari putih. Kuda C6 dengan mengancam pion D4. C3 dibalas dengan kuda ke E7. Persiapan untuk rokade. Gajah D3 di sini mengintip kemungkinan rokade dari hitam. Dan ternyata dari hitam betul-betul rokade teman-teman. Perhatikan. Di langkah ini langsung dibuang gajah dengan memukul pion H7 cek. Tentu di sini dari beberapa pembukaan varian membuang gajah memakan pion H7 sangat berbahaya teman-teman. Untuk teman-teman, sebelum rokade sebaiknya dia menaikkan kuda ke G6, bukan rokade terlebih dahulu. Dan di sini teman-teman, jika raja ke H8, maka akan datang kuda G5, G6, menteri F3. Misalnya kuda ke F5 di sini, menteri ke H3. Tentu akan dibuang atau gajah ini akan cek setelah memukul pion atau misalnya dinaikkan ke G8. Misal di sini lari duluan, maka akan datang G4 dengan mengusir kuda tentunya. Dan setelah H8 mencoba ingin mengambil gajah
dari putih, maka tentu akan dipukul. Dan misal di sini dia tidak menggeser benteng, melainkan menggeser kuda, teman-teman, maka di sini dipastikan mat. Karena akan datang cek, tentu dipukul apakah dengan pion atau dengan gajah. Di sini akan datang cek oleh menteri. Setelah lari kemanapun, maka di sini tetap mat dari hitam. Kembali ke posisi di saat putih membuang gajah, cek, langkah partai diterima oleh hitam. Langsung datang kuda cek, teman-teman. Teknik ini mungkin teman-teman banyak yang tahu. Tidak perlu saya bahas satu-satu di sini. Karena jika di sini Raja G6 dipastikan juga mat, teman-teman, maka saya bahas seperlunya aja di sini. Langkah partai Raja ke G8. H5 sudah boleh menyerah sebenarnya dari hitam, teman-teman. Tapi masih dilanjutkan dengan benteng ke-8, mencoba mencari ruang untuk raja bisa bergeser dan dicek oleh putih. F8. Tentu kalau putih di sini langsung cek ke H8, maka di sini akan ditutup oleh kuda, teman-teman. Tapi langkah Frank James Marshall memang sudah dihitung jauh ke depan, teman-teman. Dia dengan menjawab sederhana yang membuat dari hitam menyerah. Kemana langkah yang membuat hitam menyerah? Langkah Frank James Marshall apakah sama dengan pemikiran dari teman-teman? Dia menaikkan gajah ke A3 di partai, hitam langsung menyerah. Karena kuda yang persiapan untuk menutup ketika cek menteri langsung dipin oleh gajah, teman-teman. Makanya dia langsung menyerah. Kita lanjut ke partai berikutnya. Dan yang ketiga nih, teman-teman, Frank James Marshall melawan Frederick Semis di Baden-Baden pada tahun 1925. Dimulai dari E4 oleh James Marshall, C5, B4 dan diterima oleh hitam. A3 diterima lagi, teman-teman. Di sini dipukul oleh kuda. D6 memperkuat pertahanan tentunya dari hitam, dan gajah ke B2 dibalas dengan kuda C6. D4, kuda F6. Setelah mengancam pion E4, gajah ke D3 dibalas dengan E6, kuda F3 dan gajah ke E7. Kedua pemain di sini langsung sama-sama rokade. C4, B6. Menteri ke-2, gajah ke B7 dibalas dengan benteng ke D1 dan benteng ke-8. E5. Mengajak pertukaran di sini yang bersifat memaksa, tapi di sini ditolak dengan kuda lari ke D7. Kuda B5. Tentu di sini bertujuan untuk mendesak langkah gajah terang dari hitam ketika terjadi pertukaran. Menteri ke B8, menteri ke-4 dengan ancaman cek. Kuda di sini langsung melindungi. Pion kali pion dan dipukul oleh gajah. Dipukul oleh kuda, dipukul oleh menteri. Gajah ke A3. Langkah yang sedikit sederhana, teman-teman, tapi ternyata sangat akurat langkah dari Frank James Marshall. Pilihan dari menteri harus bergeser, tapi di sisi lain kuda yang di F8 yang menjaga petak H7 langsung terancam oleh gajah. Jika di sini ditutup oleh kuda, teman-teman, maka tentu di sini menteri langsung memukul gajah dan jelas unggul satu perwira. C6 misalnya, gajah ke-4. Satu perwira tidak bisa kembali dari hitam. Kembali ke posisi di saat gajah ini ke A3, langkah partai menteri ke D8 dan dibalas dengan gajah langsung memukul kuda. Dipukul oleh raja, menteri kali pion. F6 menteri dibalas dengan gajah ke-4. Menteri ke-6 memaksa pertukaran yang mengharuskan menteri ini bertukar
akhirnya diterima. Dipukul oleh pion kuda ke-5. Sekarang dari putih memaksa pertukaran teman-teman. Kuda ke-8. Gajah di sini dipukul dan di sini dipukul oleh kuda. Benteng ke-3 F6. Kuda G4 dan raja G7. Benteng P1 dibalas dengan kuda D6. Perhatikan teman-teman, secara perwira sama, pion pun sama. Hanya di sini dari putih menang tempo atau menang ritme serang dari susunan buah ini. Kalaupun pion yang dihanam nganggur, ternyata putih tidak mengambilnya teman-teman. C5 dibalas oleh putih, diterima. Dipukul oleh pion kuda B5. Balik mengancam benteng, dibalas dengan benteng ke F3. Setelah mengancam pion yang di F6, jika di sini benteng ke F8 teman-teman, jawaban oleh hitam, maka tentu akan dipukul pion di sini. Diancam pion ini benteng ke E3. Kembali ke posisi di saat benteng F3, langkah partai F5 langsung dipukul teman-teman. A5 persiapan promosi dari hitam, benteng ke F6. Tentu desakan ini memaksa untuk dipertahankan. Dijawab oleh benteng A6 dari hitam. Dipukul pion A4. Lagi-lagi sepertinya hitam tidak mau tahu dengan langkah. Kemungkinan dia tetap melaju untuk promosi teman-teman. Benteng ke D1 sama-sama mengabaikan langkah di sini dan dibalas dengan benteng ke F8. Kuda ke E5. Benteng ke F5 dengan mengancam kuda di sini. Dibalas dengan benteng ke D7. Inilah detik-detik hitam menyerah teman-teman. Di sisi lain, bahwa kuda ini terancam, tapi di sisi lain ketika raja sudah bergeser, benteng akan terancam. Yang cek di D7 ini teman-teman. Tapi Frank James Marshall sudah memperhitungkan itu rupanya. Raja ke-8, satu langkah dari sini, ternyata malah hitam yang menyerah teman-teman. Dengan langkah yang sangat bagus. Benteng lari ke B7 dengan ancaman kuda, sementara kuda dia sama-sama terancam. Apakah mungkin dengan sama-sama mengancam dia bisa menyerah? Mungkin itu secara logika sederhana teman-teman. Baik, kenapa dia menyerah di posisi ini? Jika benteng F8 mencoba untuk melindungi, maka akan datang benteng memukul kuda. Dan jika di 8 akan dicek lagi. E7 dicek. Dan setelah dia lari, tentu dia harus kehilangan benteng. Tapi tidak mungkin dipukul begitu saja, akan datang cek. G6 maka dicek di sini. Dan setelah kemanapun mustahil untuk dilanjutkan. Kembali ke posisi. Bagaimana kalau di posisi ini balik mengancam benteng? Tentu di sini ada dua sisi ancaman. Jika pilihan langkah itu dimainkan oleh hitam teman-teman, maka dicek terlebih dahulu. Pilihannya hanya ditutup. Setelah ditutup, maka datang cek kembali. Raja bergeser kemanapun dia, hilang. Makanya di posisi tadi langsung menyerah dari hitam teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang keempat nih teman-teman, putih dipegang oleh Frank James Marshall dan hitam dipegang oleh Boris Farensky di Moskow pada tahun 1925. Dimulai dari E4, C5 dan B4. Diterima. Wing gambit dimulai, dibalas dengan A3. E5 di sini. Jawaban sangat akurat sebenarnya dari hitam nih teman-teman. Bahkan ini dikatakan adalah langkah kunci sebenarnya. Pion di sini memukul
B4 dan dipukul oleh gajah. C3 dan di sini C5. Kuda ke F3. Kuda C6. Gajah C4. D6, D4. Tentu di sini memaksa pertukaran. Diterima oleh hitam. Dipukul oleh pion gajah ke B6. Seharusnya di sini teman-teman dari hitam cek terlebih dahulu. Ketika diadu oleh putih dengan gajah, maka wajib diambil. Dilanjutkan dengan rokade dari putih. Dibalas dengan gajah G4. Menteri ke B3 dengan ancaman cek F7. Tapi di sini dari hitam teman-teman mengabaikan langkah ancaman itu, berniat untuk merusak pertahanan sayap raja dari putih dengan memukul kuda F3. Langsung dipukul cek. Dan setelah di sini raja bergeser ke F8, maka dipukul kuda. Jika di sini teman-teman gajah menghindar, tentu sama-sama selamat. Tapi ketika di sini gajah menghindar salah, ancaman tentu checkmate, yaitu F7 menteri. Langkah partai hitam menjawab benteng mukul gajah. Dan langsung datang menteri mukul gajah F3 cek. F6 mengajak pertukaran di sini menteri ke H5. Membiarkan pion yang di D4 nganggur tentunya. Tapi di sini dipukul oleh kuda oleh hitam. Gajah ke A3 dengan ancaman cek dan dibalas dengan benteng ke I8. Jika di sini teman-teman hitam tertarik dengan kualitas, yaitu kuda ditukar oleh benteng, maka ini yang akan terjadi. Kuda cek ke I2 misalnya, dipukul oleh menteri. Dipukul, maka di sini akan datang cek dengan gajah memukul D6. F7 datang menteri. C4. Dijamin mat teman-teman. G6, kuda C3 dengan ancaman menteri. Tentu tidak mungkin ditukar dengan benteng. Ketika A5, E6 cek. H5, G4. G5 di sini datang cek lagi ke H4. Tentu langkah paksa. Dan setelah di sini dipukul oleh raja, datang G2, persiapan untuk benteng ke H1. Dan ini pastikan mat teman-teman. Kalaupun di sini dipukul kuda H1 ditutup dengan menteri, itu percuma. Hanya boleh lari ke G5 dan langsung datang checkmate oleh pion. Kembali ke posisi di saat gajah ke A3 teman-teman. Langkah partai benteng ke I8. Dibalas dengan kuda C3. Benteng E5, menteri H3. Menteri E6, menteri D3. G5 dibalas dengan benteng ke B1. Di sini dari hitam ingin menyederhanakan permainan, tapi salah dia. Posisi mengadu perwiranya teman-teman. Gajah C5 dibalas oleh hitam. Langsung diterima. Dipukul oleh pion dan F4. Dan ini tentu langkah paksa teman-teman. Diterima dan dipukul cek. Raja G7. Yang tidak dibaca, tadi salah dalam menerapkan peraduannya gajah tersebut dan membiarkan pion B7. Akhirnya sekarang menjadi cek, dipukul oleh benteng. Raja ke H8 datang benteng ke F7. Benteng ke H5. Karena ada ancaman checkmate tentunya. E5. Pion sekilas diberikan cuma-cuma. Bahkan ketika menteri ini mukul, ada ancaman cek juga nantinya teman-teman. Tapi ternyata jika di sini menteri memukul pion, maka di sini mat terlebih dahulu dari hitam. Hanya boleh dipukul dengan benteng. Langsung checkmate. Kembali ke posisi di saat pion E5. Langkah partai kuda ke F5. Dibalas dengan menteri ke E4. Detik-detik dari hitam menyerah. A5. Dan di sini kuda ke D5 teman-teman. Perhatikan langkah dari hitam
Sekilas terlihat bagus teman-teman. Setelah kuda ini naik ke D5, dijawab dengan benteng ke D8. Tentu ancamannya adalah kuda, dan itu sangat bagus tentunya. Karena kalau kuda ini diangkat, menjadi hancur posisi putih. Tapi ternyata yang tidak diduga jawaban putih, yang membuat hitam langsung menyerah, adalah benteng ke F6. Di partai teman-teman, di posisi ini dari hitam menyerah. Baik, kita coba analisa satu-satu. Kenapa dia menyerah di posisi ini? Jika di sini teman-teman, menteri memukul kuda, akan terjadi menteri kali menteri, dan ketika dipukul, checkmate. Kembali ke posisi kenapa dia menyerah di F6, benteng ini teman-teman. Jika menteri kesilapan, akan datang benteng ke F7. E6 kembali misalnya, kuda ke F4 dengan menggarpu benteng dan menteri. D1 cek, F2. Menteri misalnya lari sekaligus cek, maka di sini tentu diadu. Dan setelah misalnya ini dipukul, dia harus kehilangan satu benteng. Dan jika di sini balik mengancam menteri dari benteng ke D2, maka checkmate teman-teman. Masih bisa ditutup sekali, tapi tetap checkmate. Kembali ke posisi di saat benteng ke F6, kenapa dia menyerah? Kemungkinan terakhir, bagaimana kalau menteri yang ke-8? Akan datang benteng memukul kuda. Perhatikan, sekilas di sini teman-teman, tetap unggul dari hitam. Pertukaran ini dipukul oleh benteng. Dan jika di sini dipukul oleh menteri, tentu sekilas kuda yang di D5 nganggur. Masalahnya, ketika dipukul kuda ini, maka datang cek. Pilihannya hanya boleh ditutup dengan menteri G7 dan langsung checkmate. Makanya di posisi benteng F6 dari hitam menyerah teman-teman. Kita lanjut ke partai berikutnya. Di partai yang terakhir nih teman-teman, Frank James Marshall megang buah putih melawan Haida Robert di Marienbad pada tahun 1925. Dimulai dari E4, C5, dan B4. Diterima A3. Dan di sini ternyata E6 teman-teman. Varian dari hitam dimainkan. Langsung dipukul pion ini. Dipukul oleh gajah C3 dan gajah ke 7. Tentu di sini dari hitam mempersiapkan pertahanan sebelum putih total menyerang teman-teman. D4, D6 dan F4. Serangan tentu di sini dimulai dari putih dengan F4 ini. F5, kuda D2. Tidak mau kalah, serangan itu dibalik oleh hitam teman-teman. Kuda ke F6 dan gajah ke D3. Rokade dibalas dengan kuda ke F3. Kuda C6, rokade. A6 dan pion kali pion. Pion kali pion D5. Di posisi D5 ini teman-teman, sangat pelik sebenarnya. Jika di sini kuda lari, tentu kelihatan agak lucu. Tapi masalahnya jika kuda memukul pion yang di D5 ini, langkah partai kuda memukul pion ini teman-teman. Coba bagaimana kalau misalnya kuda lari ke B8, akan datang benteng ke E1 dan kuda ke D7 lagi misalnya. Maka di sini dipukul. Kuda B6, kuda D4. Ketika dia mengambil pion ini tetap, akan datang kuda ke E4 mengajak pertukaran. Dan setelah dipukul oleh hitam gajah terang dari putih, maka di sini dipukul balik sekaligus ancaman benteng ke-8, C4, kuda B6 dan gajah ke B2. Pion ini nganggur tentunya. Tapi setelah kuda ke D7, karena sangat berbahaya kalau dipukul, akan kehilangan perwira. Kuda cek, dipukul oleh kuda, dipukul oleh gajah. Perhatikan,
Dipukul oleh gajah, ancaman benteng di sini D5 cek. H8, kuda di sini kali D6, sama-sama dengan ancaman tentunya. Kalau di sini malah memukul benteng, kemanapun dia langkahnya teman-teman, tentu menjadi masalah. Misal dia tertarik dengan kualitas, maka di sini tidak akan dibalas dengan kualitas juga, karena akan datang kuda cek, G8, double cek. Kalau dia lari ke F8 tentu langsung mat. H8, G8 cek. Langkah paksa yang harus dipukul oleh benteng, tidak bisa dengan raja. Setelah dipukul maka checkmate. Luar biasa teman-teman. Kembali ke posisi di saat D5, langkah partai dari hitam tertarik dengan pion yang di D5. Disinilah dimulai kehancuran dari langkah hitam ini teman-teman. Gajah C4 langsung ngepin. Dicek menteri B6, H1, gajah G6. B1, menteri C7. Dibalas dengan kuda B3. Kuda di sini memukul pion, sekaligus mengajak pertukaran. Dipukul cek, dipukul oleh kuda. Menteri D5, lagi-lagi terpin kuda ini. Kuda ke D8 dan kuda ke D4. Di sini teman-teman, dari hitam betul-betul mempertahankan bagaimana kuda atau perwira jangan sampai kalah. Benteng ke F6 dan benteng ke E1. Menteri ke C8, karena takut kalah kekuatan di sini. Datang di sini dipukul kuda. Setelah dipukul oleh kuda lagi, datang lagi kuda ke D4. Tentu di sini menguras energi dari hitam. Dan di sini teman-teman, raja ke F7 untuk membantu kuda yang di E6 ini. Benteng di sini memukul pion yang di B7. Dan ternyata dari hitam mengajak pertukaran menteri ke C5 teman-teman. Langsung dipukul cek. Dan setelah dipukul cek, raja datang memukul dan dicek menteri B7. Tidak bisa ditutup dengan menteri. Di sini wajib lari tentunya. Kenapa hitam atau kenapa putih ini teman-teman di posisi ini sudah boleh menyerah dari hitam? Karena memang sudah tidak bisa lagi dipertahankan. Raja ke F8 dipukul. Putih tidak langsung memukul benteng, tujuannya untuk hitam ini menyerah, tapi masih dilanjutkan dengan raja F7. Dicek lagi B7, dia lari G6. Kuda di sini kali kuda sekaligus mengancam menteri. Dan di partai teman-teman, dari hitam menyerah karena ketinggalan dua perwira. Jikapun dilanjutkan benteng ke F7 mengancam menteri, akan datang cek. F6 dicek lagi, G5 dicek lagi teman-teman. Dia dipaksa untuk lari ke atas. Dan setelah G4, F3 cek, masih bisa bergerak ke H4. Dan langsung di close checkmate oleh gajah. Makanya di posisi kuda ini memukul kuda, langsung menyerah dari hitam. Semoga bermanfaat. Wing Gambit dari Frank James Marshall yang sangat menguasai pembukaan Wing Gambit. Sampai berjumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.